Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan dosen tercinta yang kami sayangi, kami dari kelompok 4 ingin menyajikan materi tentang keramik. Dengan saya Afdianto sebagai moderator, Rizky Fauji sebagai pemateri, Joshua sebagai pemateri, Alif sebagai pemateri, dan Bustomi sebagai pemateri. Ada 6 pokok pembahasan yang akan kita sajikan. 1. Definisi keramik. 2. Komposisi keramik. 3. Sifat keramik. 4. Jenis-jenis keramik. 5. Proses pembuatan keramik. 6. Kegunaan keramik. Pertama, definisi keramik akan dibacakan oleh Rizky Fauji. Definisi keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Tetapi saat ini, tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. 2. Komposisi keramik akan dibacakan oleh Joshua. 2. Komposisi keramik terbagi menjadi 4, yaitu 1. Clay atau tanah liat. Tanah liat sebagai bahan pokok untuk pembuatan keramik merupakan salah satu bahan yang kegunaannya sangat menguntungkan bagi manusia karena bahannya yang mudah didapat dan pemakaian hasilnya yang sangat luas. Kira-kira 70% atau 80% dari kulit bumi terdiri dari batuan merupakan sumber tanah liat. 2. Kuarsa atau flint. Kuarsa merupakan bentuk lain dari batuan silika atau SiO2. Tujuan pemakaian kuarsa ialah 1. Mengurangi susut kering, jadi mengurangi retak-retak dalam pengeringan. 2. Mengurangi susut waktu dibakar dan mempertinggi kualitas. 3. Merupakan rangka selama 3. Feldspar. Feldspar adalah suatu kelompok mineral yang berasal dari batuan karang yang ditumbuk dan dapat memberikan sampai 25% flux atau pelebur pada bahan keramik. Bila keramik dibakar, feldspar akan meleleh atau melebur dan membentuk leburan gelas yang menyebabkan partikel tanah dan bahan lainnya melekat satu sama lain. Pada saat membeku, bahan ini memberikan kekuatan pada badan keramik. 4. Serbuk kaca atau cullet. Cullet adalah serbuk kaca yang sangat kecil. Kaca biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan dioksida atau SiO2 yang merupakan benda amorf, dibentuk melalui proses pemadatan dari peleburan tanpa kristalisasi. Kaca kadang-kadang dianggap sebagai cairan kental atau viskos karena bukan kristalin atau amorf. Akan tetapi, hanya beberapa cairan yang dapat membentuk kaca. Ketiga, sifat keramik yang akan dibacakan oleh Alif. Sifat keramik. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi. Sebagai contoh, keramik tradisional yang terdiri dari clay, flint, dan fleetvar tahan sampai dengan suhu 1200 derajat Celcius. Keramik engineering seperti keramik oksida mampu tahan sampai dengan suhu 2000 derajat Celcius. Secara umum sifat keramik dibagi menjadi 5. Yang pertama, keras, kuat tetapi bersifat mudah pecah. Yang kedua, tahan terhadap korosi. Ketiga, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Yang keempat, sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Yang kelima, dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. 4. Jenis-jenis keramik yang akan dibacakan oleh Bustomi. Jenis-jenis keramik. Pada prinsipnya keramik terbagi menjadi 2, yaitu 1. Keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Yang termasuk keramik ini adalah barang pecah belah,
keperluan rumah tangga dan untuk industri. 2. Keramik halus. Keramik modern adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam. Maksudnya gimana? Penggunaannya elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Jenis keramik menurut kepadatan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Gerabah, 2. Keramik batu, 3. Porselin, 4. Keramik baru. Selanjutnya yang kelima, proses pembuatan keramik yang akan dibacakan oleh Rizky Fauji. Ada 4 proses pembuatan keramik. 1. Penyiapan bahan mentah meliputi A. Penggalian bahan mentah. Bahan mentah yang digunakan untuk keramik pada umumnya adalah lempung atau tanah liat. B. Penimbunan. Bahan mentah hasil galian sebaiknya ditimbun dulu. Selama dalam penimbunan, lempung ini diberikan air, jika perlu direndam dalam air. Pada saat penimbunan ini, biasanya juga dilakukan pencampuran dengan bahan lain, misalnya pasir. C. Penggilingan. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan kolegrang yang dasarnya berlubang-lubang untuk mendapatkan susunan besar butir yang lebih homogen. Untuk mendapatkan lempung yang lebih homogen, dilakukan penggilingan di pulp mill atau mixer. Selesai dari pulp mill, bahan diolah lagi di dalam extruder. Di dalam alat ini, lempung diaduk dan ditekan, sehingga dihasilkan lempung yang benar-benar padat, berbentuk kolom segi 4 atau bulat. 2. Pembentukan produk keramik. Cara pembentukan produk keramik tergantung pada tujuan pemakaian, sifat bentuknya, dan bahan dasarnya. Ada 4 cara pembuatan produk keramik, yaitu A. Cara pembuatan dengan proses lempung lembek. Cara ini biasanya digunakan untuk membentuk produk keramik yang pembentukannya dikehendaki dengan lembek sehingga dapat dilakukan pembentukan dengan tangan. Dalam proses ini, lempung bersifat lembek dengan kandungan air 25-40%. Dengan syarat lempung masih cukup kuat menahan beratnya sendiri sehingga tidak terjadi perubahan bentuk. B. Cara pembuatan dengan proses lempung kaku. Massa yang dipakai berupa lempung kaku yang cukup berat bila dicetak atau dibentuk dengan tangan. Kadar air lempung kaku dalam cara ini kurang lebih 15-30%. C. Cara pembuatan dengan massa slip. Cara ini dipakai bila lempung yang akan dicetak disiapkan dalam bentuk bubur yang halus sekali dan berbentuk lumpur cair. Biasanya, lempung terdiri dari susunan butiran yang halus sekali. Kandungan air dalam lempung ini sampai 12-50%. D. Cara pembentukan dengan proses kering. Dalam cara ini, dipakai lempung atau massa campuran yang berkadar air rendah 4-12%, sehingga massa tadi lembab. Cara pembentukannya biasanya dengan alat kempah atau pres yang bertekanan tinggi. Yang ketiga, ada pengeringan keramik. Pada saat keramik selesai dibentuk, biasanya mengandung air antara 7-30%, tergantung cara pembentukannya. Pengeringan produk mentah dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Pengeringan alami, yaitu suatu cara pengeringan yang memanfaatkan matahari dan suhu di sekitar benda tersebut. B. Pengeringan buatan, yaitu cara pengeringan dengan menggunakan tungku pemanas. Yang keempat, ada pembakaran keramik. Pembakaran produk keramik bertujuan untuk mendapatkan produk yang bersifat tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat menahan beban, tahan air, padat, dan tahan terhadap pengaruh cuaca lainnya. Yang A. Tahap penguapan air mekanis sisa pengeringan. Pada tahap ini, pembakaran dilakukan secara perlahan-lahan dengan suhu relatif rendah untuk menghindari penguapan secara mendadak yang menyebabkan benda retak. B. Tahap penguapan air mineral. Pada tahap ini, benda keramik menjadi lebih berpori dan kurang kuat. C. Tahap pembakaran cepat. Pada tahap ini, dimaksudkan agar terjadi sedikit peleburan pada dinding partikel lempung sehingga partikel satu dengan yang lainnya melekat. Selanjutnya, 6. Kegunaan keramik yang akan dibacakan oleh Joshua. 6. Kegunaan keramik. Hampir sebagian besar orang telah membuat produk-produk yang terbuat dari keramik, entah itu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mangkok, piring, cangkir, teko, tempayan, dan lain-lain, atau keramik yang digunakan untuk bahan bangunan seperti batu bata, genteng, keramik, tegel keramik, pipa-pipa keramik untuk pembuangan. Dengan berkembangnya teknologi,
Kini keramik telah digunakan di dalam berbagai keperluan bidang sains seperti bidang kedokteran yang dikenal dengan biokeramik. Misalnya, beberapa organ tubuh manusia yang rusak ternyata dapat digantikan dengan bahan keramik seperti tulang dan gigi. Bahan keramik juga digunakan di bidang teknologi nuklir. Hal ini disebabkan karena bahan keramik selain tahan terhadap suhu yang sangat tinggi, juga sekaligus penghantar panas yang sangat buruk. Bahkan bahan keramik menggunakan bahan satu-satunya yang tahan terhadap radiasi nuklir seperti reaktor, dimanapun menggunakan bahan keramik sebagai pelindung, agar radiasi tidak menyebar kemana-mana karena sangat membahayakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata yang terucap, mohon dimaafkan ya, karena kami hanya manusia biasa yang tempatnya salah. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Jangan lupa sebutkan nama dan NIM untuk yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.